air di Indonesia tercemar tinja, kata UNICEF. Nah, ini sebenarnya kita udah pernah bahas ya tahun lalu, dan gue happy banget karena Kak Denis bahas tentang hal ini. Nah, jadi sejak dulu kan emang udah pada bilang ya bahwa air di Indonesia ini tuh tercemar tinja. Dan bahkan kayak air es kristal itu tuh diambil dari sungai itu juga banyak kan. Padahal di air sungai itu tuh air kali kan banyak yang orang BAB ya. Mandi cuci kakus di situ, dijadiin es kristal, terus dicek juga banyak kuman E. coli. Dan jadi banyak juga sih memang dari dulu teman-teman ya yang mereka tuh ambil pakai air pump atau air sumur, habis itu mereka masak ya, dipanasin dulu sampai mendidih baru mereka minum. Nah, biasanya sih kalau misal air dipanasin ya sampai mendidih, itu tuh bakteri, virus, itu tuh biasanya udah mati ya. Atau misalnya inaktif, udah nggak aktif lagi. Tapi masalahnya masih ada potensi nggak bagi kesehatan kita. Masih ada ya, misalnya kalau bakterinya itu udah terlanjur memproduksi toksin. Jadi ketika badan si bakteri atau badan bakterinya itu udah mati, ada di dalam air, sebenarnya itu nggak membahayakan tubuh kita gitu. Tapi emang karena racun-racunnya itu yang kalau misalnya ternyata udah diproduksi itu kadang masih bisa bikin kita diare ya, atau misalnya simptom-simptom lainnya. Nah, belum lagi kalau kita lihat selain si bakteri ya, atau si tercemaran tinja ini, masih ada heavy metal, logam berat, masih ada mikroplastik. Itulah kenapa gue, seperti yang gue udah pernah berapa kali bahas juga, dari sejak hampir 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun yang lalu tuh gue udah mulai pakai RO di rumah gue. Dan karena air RO itu tuh yang di setupnya itu tuh biasa udah 4 step ya minimal, atau 5 step. Itu tuh biasanya tuh PFAS pun juga udah kena filter ya. Nggak cuma heavy metal aja, nggak cuma bakteri juga yang kena filter. Jadi relatively bersih ya, dan juga aman. Sekian pembahasan mengenai air Indonesia. Stay safe.